Ta 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 ra ta ta ra ta ta. Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Siva Putri Gunawan dari jurusan Pendidikan Geografi kelas A. Pertemuan kali ini nih kita akan belajar tentang alat-alat yang ada dalam meteorologi dan klimatologi. Cara kerja dari alat solarimeter atau pyrometer. Yang pertama, radiasi sinar matahari akan datang menembus gelas dom. Kemudian radiasi dengan panjang 3,0 mikrons akan diterima lempeng logam hitam dan putih. Jika perbedaan temperatur antara dua jenis lempeng logam dihubungkan ke sirkuit termojuntron yang mengubah besaran panas menjadi bedaan tegangan potensial antara dua unsur lempeng. Setelah itu akan terlihat hasilnya dan kemudian catatlah. Cara pengamatan dari alat aktinografi metal. Awal operasi dimulai pada pukul 6 waktu setempat, saat matahari belum bersinar. Kedua, buka cover atau penutup alat, lepaskan drum cork dari shaftnya, pasang kertas pias. Sisi pias tempat terhimpit di penjepit drum cork. Hidupkan sistem drum cork, kemudian pasang drum cork kembali pada tempatnya. Keempat, putar drum cork agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Setelah itu tutup kembali cover atau penutup dan diamkan selama 1,5 jam. Kemudian barulah rias harus diambil. Cara penggunaan dari alat termometer. Alat termometer digunakan dengan cara memegangnya secara vertikal. Kemudian biasanya pada bola basah dan bola keringnya. Jika tidak terdapat air, maka kita dapat mengisinya dengan air. Kemudian diamkan selama 5-10 menit di daerah yang ingin kita ukur suhunya. Cara penempatan dari alat ini yaitu disimpan dalam ruang yang sejuk, tidak terpapar langsung sinar matahari, dan biasanya ditempatkan pada sangkar meteorologi. Kelemahan dari termometer yaitu harga air raksa mahal. Kemudian air raksa dikenal dengan zat keras sehingga cukup berbahaya bila tidak digunakan dengan hati-hati. Cara penggunaan dari alat hygrometer. Hygrometer terdapat dua skala yang salah satunya menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya. Kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H atau suhu dengan derajat Celcius. Kelemahan dari alat ini yaitu pada saat pengukuran dengan hygrometer selama pembaca harus diberi aliran udara yang berhembus ke arah alat dengan secari kertas atau kipas. Sedangkan pada kaleng alatnya harus diputar. Cara penggunaan dari alat barometer. Jika tekanan udara yang tinggi, maka menandakan cuaca yang bersahabat. Dapat dilihat dari arah jarum yang terdapat pada barometer. Sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan akan adanya badai. Kelemahan dari barometer yaitu harganya bisa digunakan lab atau stasiun pengamatan cuaca, tidak mudah dipindahkan dan sedikit sulit untuk membacanya. Cara kerja dari panci penguapan. Yang pertama, setiap pagi kita harus mengukur ketinggian air pada panci dan temperaturnya dicatat dengan bantuan termometer apung. Kemudian, catat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan angin. Kelemahan dari penempatan dari alat ini yaitu harus di daerah yang terbuka
dan biasanya ditempatkan di sekitar daerah seperti danau, waduk, sungai, dan yang lainnya. Cup counter anemometer. Cara pengamatannya atau cara kerjanya, prinsipnya yaitu seperti gerakan speedometer sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Maka semakin cepat arah angin, semakin cepat pula pergerakan dari dorongnya dan akan otomatis tercatat dalam cup counter anemometer ini. Penempatannya biasanya ditempatkan pada tempat yang daerah tinggi dan angin yang banyak atau angin yang berhembus kencang. Cara penggunaan alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung di dalamnya. Jadi jika air hujan masuk ke dalam corong, maka akan otomatis tertampung di dalam tabung. Dan kemudian bisa kita ukur dengan menggunakan gelas ukur. Kelemahan dari